Iya baca Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul lagi di sini dalam rangka kita mengkaji kitab karangan guru kita yaitu Misbahul Tulam. Pada siang hari ini akan kita lanjutkan lagi bacaan kita, menyambung bacaan pertemuan yang kemarin. Ya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ihda salatayil asyi raqataini summa sallama. Dan diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu pernah melakukan salat yang salah satu dua salat petang, hanya 2 rakaat, kemudian ia salam. Summa qama ila khasyabatin fi muqaddamil masjidi. Kemudian Nabi bangun menuju tiang yang ada di depan masjid. Fa wada'a yadahu 'alaiha, maka Nabi letakkan tangannya di atas khasyabah tersebut. Wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umaru fahaba ayyukallimahu. Dan pada jamaah tersebut itu ada Abu Bakar dan Umar bin Khattab, maka keduanya enggan atau segan, tidak berani berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaja sara'anun nasi faqalu aqusiratis salatu. Dan manusia keluar segera, lalu mereka berkata, apakah salat ini dikosor? Wa rajulun yad'uhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zal yadaini faqala ya Rasulullah anasita am kusiratis salatu faqala lam ansa wa lam tuksor. Dan ada seorang laki-laki yang Nabi biasa panggil dia dengan sebutan Zulyadain. Maka Zulyadain ini bertanya, wahai Rasulullah, apakah salat ini diringkas atau engkau lupa? Maka Nabi menjawab, tidaklah aku lupa dan tidak juga aku ringkas. Faqala bala qad nasita. Maka Zulyadain mengira engkau kayaknya lupa. Fa shalla raqataini summa sallama summa kabbara summa sajada misla sujudihi aw atwala. Lalu Nabi salat lagi 2 rakaat, kemudian Nabi salam, kemudian Nabi bertakbir, kemudian Nabi sujud seumpama sujudnya yang tadi atau yang lebih lama. Summa rafa'a ra'sahu fakabbara summa wada'a bi ra'sihi fasajada misla sujudihi aw atwala. Kemudian Nabi angkat kepalanya lagi, lalu Nabi takbir lagi, kemudian Nabi meletakkan kepalanya, maka Nabi sujud seumpama sujudnya yang tadi atau sujudnya lebih lama. Summa di sininya nih itu kan summa wada'a bi ra'sihi ya. Summa wada'a bi ra'sihi. Iya, kok di Bulughul Marami summa wada'a ra'sahu. Oh gitu. Summa wada'a ra'sahu terus pakabaro ya, ada pakabaro pas sajadah. Kok di sininya nih di Bulughul Marami nih. Jadi wada'a ra'sahu terus ada pakabaro. Tapi tetap ada fase jadanya, Bang Haji. Iya, ada. Jadi habis pakabaro pas sajadah misla sujudihi. Kok bisa hilang ya? Lewat kali namanya panjang hadisnya. Gitu di situ ya. Iya, nggak ada di sini. Langsung fase jada misla Itu kalau mau cek itu di misbah yang masih gede itu. Oh, yang tulisan tangan. Oh, merah, yang merah. Iya, misbah yang duluan. Bisa jadi pas di kemarinnya kurang gitu. Terus
Summa rafa'a ra'sahu fakabbara, kemudian Nabi angkat kepalanya lagi lalu Nabi takbir. Muttafaqun alaih, hadis ini riwayat muttafaqun alaih. Itu Pak Kabar juga. Iya, summa rafa'a Di sini wa ra'sahu kabbaro ya? fakabbara. Wa kabaro. Summa rafa'a ra'sahu wa kabbaro. Iya pakai wow. Apa pakai wawu? Iya. Wal labzu lil Bukhari, dan lapasnya itu untuk bagi Imam Bukhari. Wa fi riwayatin li Muslimin salatul asri, dan pada riwayat bagi Imam Muslim lapasnya salatul asri. Wali Abi Dauda faqala asadaqa Zulyadaini fa auma'u ay na'am wa hiya fi sahihaini lakin bilabzi faqalu. Dan bagi Imam Abu Daud maka ia berkata, apakah Zulyadain benar? Maka mereka mengiyakan, artinya iya, dan itu ada di kitab Bukhari Muslim, akan tetapi dengan lapas faqalu. Wahiyya fi riwayatin lahu wa lam yasjud hatta yaqanahu Allah taala zalika, dan itu ada di riwayat baginya, dan tidak Nabi sujud sampai meyakinkannya oleh Allah Subhanahu wa taala akan demikian itu. Iya, ini hadis yang panjang masih membahas masalah sujud sahwi. Jadi kalau kemarin Rasulullah tidak tasahud awal, nah kalau ini Rasulullah sholat 2 rakaat terus mengucapkan salam. Ini hadis ini luar biasa nih, kalau dikorek faedahnya banyak banget nih hadis ini. Bahkan ini ulama sampai ngarang kitab buat ngebahas hadis ini doang, karena saking banyaknya faedah yang bisa dipetik dari hadis ini, dari hadisnya Zulyadain ini. Nanti kita jelasinnya satu-satu dah sambil jalan di sarahnya kali. Oh gitu. Qala syarihu qauluhu sallallahu alaihi wasallam ihda salatayil asyiyi raqataini summa sallama fal asyiyu bi fathil aini wa kasri shini wa tasdidil ya'i fa salatul asyihi ya az-zuhru wal asru. Perkataan penyarah ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihda salatail asyi raqataini summa sallama, maka lapas al asyiyu dibaca dengan fathah ain dan kasrah shin dan tasdid huruf ya. Maka sholatul asyi adalah sholat zuhur dan sholat asar. Ya, berarti di sini nggak jelas ya Rasulullah apa dia sholat zuhur, apa dia sholat asar. Ya pokoknya kejadiannya sholat siang dah. Ini kan berarti di sini ada majhul. Berarti kan majhul kan, nggak ketahuan sholat zuhur apa sholat asar. Cuman majhul yang model begini tentu nggak nyampe nurunin derajat hadis begitu. Hadis sahih tetap sahih karena majhulnya nggak masalah kalau begini. Ya. Sami ja'a rajulun ila Rasulillah, rajulunnya siapa? Kan majhul, dia nanya ya Rasulullah, nanya gitu, rajulunnya siapa? Itu kan majhul. Tapi majhul begitu tuh kagak bikin hadis itu jadi cacat begitu. Kecuali kalau majhulnya artinya di sanad, an rajulin, an abi rajulin siapa nih Pak? Nah kayak gini kan majhul juga sebetulnya, ya. Sholatnya sholat apa di sini? Sholatnya siangnya yang mana? Majhul berarti. Zuhur ada yang asar. Ada zuhur yang asar. Pokoknya sholat petang lah. Sholat siang-siang. Wa fil Bukhari qala Muhammadun wa aqsaru zanni al asru, dan di dalam kitab Bukhari berkata oleh Muhammad, dan sangkaanku yang banyak itu adalah sholat asar. Ya, itu Muhammad bin Sirin. Jadi ini dugaan Muhammad bin Sirin. Dugaan dia sholatnya sholat apa? Asar. Karena biasa emang orang kita lihatnya yang sering lupanya sholat zuhur atau sholat asar sih. Orang banyak kan lupanya seringnya sholat asar dibanding sholat zuhur. Tapi bangun tidur asarnya. Cara dengar tidur juga kerjaan tuh udah kompleks gitu loh. Kan udah asar, udah makin asar nih kerjaan, capek, ya. Udah makin mumet. Lupa jadinya. Kalau zuhur kan masih lumayan fresh gitu. Tapi emang dua sholat ini memang sering orang bikin lupa sih, karena sir ya, sholat sir kan. Kalau isya kan 0,4 tapi ada jaharnya, masih kita ingat dah. Ya. Tapi kalau ini masih suka lupa. Jadi ini Ibnu Sirin zonni, dugaan dia, bukan berarti ada riwayat yang enggak. Terus Farriwayatu mukhtalifatun
mukhtalifatun ba'duha az-zuhru wa ba'duha al-asru. Maka bermula riwayatnya itu diikhtilafkan, ada sebagiannya mengatakan zuhur dan ada sebagiannya mengatakan asar. Faqad jaa fi riwayat Yahya bin Abi Katsirin al-jazmu bi annaha az-zuhru. Dan maka sungguh telah datang pada riwayat Yahya bin Abi Katsir oleh kepastian bahwasanya itu salat zuhur. Kama jaa fi riwayati Imrana bi annaha al-asru, sebagaimana telah datang pada riwayat Imran bahwasanya itu salat asar. Wala hajata bina ila tahqiqi riwayataini li anna kullan minhuma rubaiyatun fatakunu ka riwayatin wahidatin. Dan tidak ada keperluan bagi kita untuk mentahqiq dua riwayat tersebut, karena bahwasanya tiap-tiap daripada keduanya itu adalah sholat yang bangsa 4 rakaat, maka adalah itu seperti satu riwayat. Jadi nggak begitu prinsip dah, mau sholat zuhur ke mau sholat asar, orang bentuknya apa? Sama-sama 4. Sama-sama 4, sama-sama sit. Ya. Terus Qauluhu summa qala ila khasabatin fi muqaddamil masjidi fa wada'a yadahu ilaiha wal muqaddamu bi fathil qafi wal muradu huna jihatul qiblati. Ucapannya summa qama ila khashabatin fi muqaddamil masjidi fa wada'a yadahu ilaiha, maka lapas al muqaddamu dibaca dengan huruf qaf, dengan fathah qaf, dan yang dimaksud di sini adalah arah kiblat. Wal khashabatu hiya al ma'rudatu fil masjidi ay al mawdu'atu fihi. Dan khashabah yaitu sesuatu yang dipajang di dalam masjid, artinya yang ditempatkan yang ada di dalam masjid. Ya, jadi di depan masjid itu ada kayu melintang gitu loh. Kayu melintang. Mungkin gunanya buat pegangan atau buat apa kan. Terus Wa fi riwayati Abi Ayyuba summa ata jiz'an fi qiblatil masjidi pastanada ilaiha mughaddaban. Dan pada riwayat Abu Ayyub Mugdoban. Kemudian Nabi datang kepada batang korma di kiblat masjid, maka Nabi bersender kepada batang korma tersebut mugdoban. kelihatannya marah. Oh, hal keadaan marah. Terlihat marah. Oh, terlihat marah. Wad domiru fi ilaiha yaudu ilal khashabati, maka domir pada lapas ilaiha itu kembali kepada al khashabah. Jadi selesai sholat 2 rakaat yang harusnya 4 rakaat, Nabi itu langsung maju ke depan. Nah di depan itu ada kayu tuh, khashabah ini. Nabi pegangan di situ. Kalau dilihat yang lain tuh Nabi begini nih, ini kayu nih misalkan, dia begini, tasbih. Pipinya ditaruh di sini, di luar. Tangannya. Oh. Ambil pegangan kayu. Kayu begitu. Sahabat ngeliatnya Rasulullah kayak marah gitu. Oh gitu. Iya. Apa kita ambil sir dari situ? Kita ambil hikmah dari situ. Orang tuh kalau orang benar, kalau di ibadah ada yang kurang, hatinya rasanya apa? Nah. Jadi Nabi kan dia, tetap dinyakanya kan dia benar sholatnya kan, tapi tuh dia kurang sholatnya, berasa tuh dia kok kayaknya nggak enak gitu, nggak enak gitu. Enggak, artinya saat-saat ketika Nabi selesai salam itu baru 2 rakaat, berarti kan Nabi itu salah ya? Iya, tapi kan tapi Nabi belum tahu disalah kan? Belum tahu salah. Iya. Tapi kenapa tiba-tiba Nabi langsung bahasanya kecewa dengan ibadah dia yang barusan? Itu makanya saya bilang kalau orang benar, ketika di ibadahnya ada yang kurang, hatinya tuh nggak enak. Walaupun dia belum tahu nih di mana nih. Oh gitu. Iya. Kita puasa nih. Habis subuh kita tidur. Bangun zohor, sholat zohor, tidur lagi. Maghrib, orang-orang buka puasa, kita buka puasa, gimana perasaan? Iya. Kalau orang benar dia nggak enak. Harusnya gue puasa nggak begini, begitu berasa loh. Harusnya begitu. Jadi intinya ibadah itu tetap kaitannya sama apaan? Hati. Nah, kaitannya sama hati, bukan semata-mata fikih. Orang sholat tarawih, cepet banget. Kita ikut di situ mungkin. Pas udahan paling kita kok sholat begini banget. Kalau orang benar tuh hatinya ketika sholat ibadah tuh nggak sempurna,
dia tetap berasa apa itu? Janggal. Nah, Janggal, berasa janggal, berasa kagak enak. Jadi kita bisa lihat tuh kualitas puasa kita di situ, kita bisa lihat tuh pas buka puasa gimana kita tuh. Bisa jadi orang udah puasanya makin cakep, dia ngeledekin temennya aja tuh, siang dia ngeledekin nih, tuh kebawa sampai dia buka puasa. Habisnya gue tadi nggak boleh ngomong gitu tuh, kok gue ngomong gitu lagi puasa. Tuh, udah makin cakep puasanya tuh. Ya, pas ketinggalan sholat zuhur nggak jamaah, biasanya kan jamaah nih, kalau puasa ketinggalan kepikiran sampai dia buka. Iya. Kan gue jamaah, gue nyesel. Udah, berarti puasanya udah makin apa tuh? Udah makin tinggi, dikatakan hatinya makin kagak enak. Dia bilang puasa tuh, ibadah tuh bukan semata-mata pikir doang, tapi ya kaitannya dengan hati. Ya, kita lihat di ayat puasa, paman kana minkum maridon aw ala safarin. Kan Allah kagak pernah disebutin maridonnya sakit apa minimalnya, musafirnya apa minimalnya, kan kagak ada. Karena tuh kaitannya sama hati. Kalau emang cuman kena pisau gini berdarah, kan maridon juga. Oh, saya boleh buka dong. Lah jangan nanya saya, tanya hati ente. Nah, ente merasa berhak gak gitu buka? Ya, kita ini sakitnya ente bisa tahu ente sanggup puasa apa enggak. Ya, jadi nggak ada yang orang yang ditipu di situ. Ente masa nggak sanggup ya udah. Nah, kalau hukum fikih bisa kok orang siasatin. Nah kita sekarang kalau pengen makan siang ke Bandung udah ada kereta cepet. Berangkatnya ke Bandung, musafir hitungannya. Lu makan siang kita di mana? Di Bandung. Cuma enak kok tuh begitu hati kita tuh. Urusan bisa kita cari lah. Apa kita mau nyari barang kayak mau apa bisa kita cari alasan. Cuman apa begitu? Kan kagak bisa. Hukum begitu bisa kita siasatin. Orang baru kawin nih, mau bulan puasa dia kawin. Kalau siang dia nggak ketahanan pengen jima istrinya. Dimakan dulu. Bis itu baru dia jima. Bayar kaparat gak? Enggak. Cuman hatinya tanya, ini gimana coba begitu? Cuma pengen doang. Lah iya. Ini hukum fikih nanti dari sini bisa kita ambil nih. Jadi Rasulullah tuh ketika dia sholatnya yang kurang, walaupun dia nggak tahu kurangnya di mana, di situ nggak enak Rasulullah dan gitu. Dan orang ngelihatnya Rasulullah marah, padahal bukan Rasulullah marah, makanya tadi bacanya mukdoba. Berarti Rasulullah terlihat dia apa nih? Iya. Sahabat ngelihat Rasulullah kayak marah nih. Padahal Rasulullah iya, kan masa gundahannya hatinya kok kayak ada gimana ya gitu di ibadah nih. Begitu. Tangannya begini nih, Ji. Ya kan megang tiang. Megangin Tiang, mainnya tiang lah gitu, apa tiangnya melintang, apa gitu. Kalau ma'rudo harusnya tiangnya melintang sih, kan ini bahasanya ma'rudo. Tiangnya melintang harusnya. Nabi pegangan begitu tuh. Ya ada di riwayat lain nih istabaka berarti gini tasbih. Tasbih terus dan dia meletakkan pipinya di bagian luar tangan kiri. Nabi begitu tuh. Sahabat ngeliatnya, oh marah apa ini Rasulullah begitu. Berarti kalau orang yang ibadahnya kurang sempurna biasa-biasa aja, masih imannya masih rendah kali gitu. Iya, kalau orang benar pasti tetap lah apa merasa dia apa. Merasa dia kagak enak ketika ibadahnya tuh ada yang apa, ada yang kurang. Ketika dia ibadahnya nggak benar tapi biasa-biasa aja ya berarti mana segitu dah level keimanannya baru segitu. Berarti ini hadis luar biasanya bisa juga kita pakai buat kultum ya. Baru segitu doang ya? Bisa. Baru segitu doang. Berarti orang pengen ngomongin masalah sholat nih. Enggak, ngambilnya di sini nggak taunya. Ketika Rasulullah merasa nggak enak, gitu. Kan harus kan nanya orang kalau tidur mulu gimana tuh puasanya? Sampai kagak. Kita kasih pikir, sah aja. Bahkan orang kalau tidur mulu kan kalau ada puasa dibagi 3 tuh ya, kita bingung masukin dia kemana gitu. Kayak yang awam aja nggak pantas, yang awam masih dapat jual atos gitu ya. Lah dia kagak atos kagak. Kalau dia tidur mulu. Bangun tahu tinggal buka. Saya pernah di pondok begitu, pas giliran dibuka, lu buka nggak antusias banget. Iyalah gue tidur dari pagi. Yang lain pada laporin semangat gitu buka, dia nggak berasa dia tidur dari pagi. Zuhur tidur lagi, asar tinggal buka gitu. Nggak semangat, nggak antusias. Biasa aja. Terus Qauluhu fahaba ayyukallimahu ay anna Abu Bakrin wa Umara lam yatakallama ihtiraman wa haibatan minhu sallallahu alaihi wasallama anil itiradi alaihi wa amma Zulyadaini faghalaba alaihi hirsuhu ala ta'allumil ilmi. Ucapannya lapas fahaba ayyukallimahu artinya bahwasanya Abu Bakar dan Sayyidina Umar
Tidaklah keduanya berbicara karena menghormati dan merasa segan dari Nabi Muhammad SAW untuk menentang di atasnya. Dan adapun Zulyadain maka memenangi di atas dia oleh keinginannya untuk mempelajari suatu ilmu. Iya, jadi Abu Bakar sama Umar yang takut, dia merasa segan. Itu bisa menunjukkan kemuliaan Abu Bakar dan Umar tuh. Jadi ini kan berarti emang dekat banget sama Nabi gitu loh. Sekarang kita orang yang berani negur sama kiai gitu, kayak ada bapak dia berani ngomong sama kiai, yang dekat sama kiai apa yang jauh? Yang jauh. Yang berani ngomong sembarangan sama kiai, kalau dekat-dekat sama kiai, jadi ada banget takut gini. Oh, jangan nggak enak. Tapi kalau yang jauh sama kiai, berani aja ngomong kiai, tuh ngapa tuh begitu? Tuh kayak nggak begitu. Ini Abu Bakar sama Umar bukan berarti mereka nggak care nggak apa, kagak, justru menunjukkan mereka nih keutamaan mereka begitu. Dan sekali lagi ini kan di saat masih ada pensyariatan gitu loh. Jadi bisa jadi sholat tuh dibalikin ke standar, kan standarnya sholat itu 2 rakaat asalnya sebelum ada sholat 5 waktu, sholat 2 rakaat. Tapi dibalikin lagi sholat itu ke asalnya gitu loh, 2 rakaat. Mereka nggak komentar. Terus Qauluhu wa kharaja sar'anu an-nasa sar'anun nasi ukhtulifa fi dabti sar'anu. Perkataannya lapas wa kharaja sar'anun nasi diikhtilafkan pada harokat lapas sar'anu. Faqad haka iyadun anil usaili bidomisini sumal iskani ka'annahu jam'u sari'in ka kasibin wa kusbanin. Maka sungguh menghikayatkan oleh Al-Imam Iyad daripada Al-Usaili dibaca dengan domah sin kemudian mensukunkannya seakan-akan bahwasanya itu adalah jamak daripada lapas sari'un, seperti lapas kasibun dan lapas kusbanun. Wakila bi fathil muhmalati, dan ada yang mengatakan dibaca dengan fathah 2 huruf yang enggak bertitik. Wakila biskunir ra'i wa maknahu humul ladzina yusari'una ilal masyi wa yaqumuna alaihi bisur'atin wal mustabiquna ilal amri. Dan ada yang mengatakan dibaca dengan sukun huruf ra, dan maknanya adalah mereka itu adalah orang-orang yang segera untuk berjalan dan mereka yang menegakkan di atasnya dengan cepat dan mereka berlomba-lomba kepada suatu perintah. Jadi ini surah An-Nas itu pas jamaahnya udah selesai langsung pada ngapain? Keluar. Langsung pada keluar. Berarti setiap generasi ada orang-orang model begini. Berarti yang Allah jalan bukan sekarang doang. Zaman Nabi juga ada. Jadi sholat udah selesai ini langsung pada ngapain? Wah, surah An-Nas langsung bubar. Begitu. Ini surah An-Nas bukan berarti buru-buru nyongsong Nabi, bukan. Sudah keluar. Ikut nggak dia nambahin ini? Nggak ikut nambahin, udah dia pulang. Makanya sholatnya sah gak tuh? Sah. Tapi kagak tahu. Nggak sah. Tapi kan mereka mengatakan Pakolu aku si roti sholat. Iya, cuma pada ribut doang. Tapi dia udah pada ngapain? Udah pada pulang. Takut tegur lagi. Berarti bisa Rasulullah nambahin, dia udah pada kagak tahu itu nasibnya, udah pada pulang. Sholatnya berarti udah 2 rakaat. Berarti bahasa kita ambil keluar masjid. Wih, sholat udah di kosor nih. Iya, udah ributnya doang gitu loh. Balik ke sono. Gitu. Jadi ya itulah orang kalau emang dibikin sesuatu salah tapi dia kagak tahu ya jadinya sah gitu. Kan dia kagak tahu. Dia kagak tahu tuh sholatnya kurang. Dia udah pulang ya udah. Allah atas jalan. Terus Qauluhu aku sirati sholatu fal hamzatu fi aku surat lil istifhami. Ucapannya aku sirati sholatu, maka lapas hamzah pada lapas aku sirat lil istifham. Wa kusirat mabniun lil majhuli bidilalati jawabin Nabi sallallahu alaihi wasallam lam tuksor ay annallaha qassaraha. Dan lapas kusirat itu adalah mabni lil majhul dengan dilalah jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lapas lam tuksor. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah meringkasnya. Wa dabatahu ba'duhum bi fathil qafi wa dhammi sadi bil bina'i lil fa'ili ay sarat qasiratan. Qala an-Nawawi haza aksaru wa arjahu.
dan dobit oleh sebagian mereka dengan bacaan fathah qaf dan dhammah shad dengan mabni lil fa'il, artinya menjadi ringkas. Berpendapat oleh Imam Nawawi, ini adalah pendapat yang paling banyak dan yang paling roji. Qauluhu wa rajulun yad'uhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zal yadaini wa taqdirul kalami wa hunaka rajulun fi yadihi tulun yuqalu lahu zul yadaini. Ucapannya wa rajulun yad'uhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zal yadaini, dan takdir ucapannya itu adalah dan di sana ada seorang laki-laki pada tangannya itu panjang. Dikatakan baginya Zulyadain. Fahuwa mahmulun alal haqiqati au annahu kinayah haqiqati. Maka Zulyadain ini dihamalkan di atas hakikat. Jadi bisa jadi emang tangannya apa? Panjang. Nah, tangannya itu nggak normal, tangannya lebih panjang. Yang mana nih? Tangan kanan, tangan kiri. Dua-dua kan nyadain. Dua-duanya. Iya, berarti dua-duanya. Ada siapa? Hurbab bin Umar. Jadi kalau dia ruku nggak pas begini nih, berarti tangannya kalau pengen ngetes panjang tangan normal PKG tuh lagi ruku. Kalau dia tangan udah pas dengkul tapi masih kelewatan, berarti tangannya kepanjangan. Nah kalau dia begini, tangannya pendek. Nah kan ada begitu. Berarti lagi ruku. Kalau di baju nggak bisa, karena baju ada yang tangannya tuh modelnya pendek gitu loh. Mungkin bajunya sedang tangannya segini, ya mungkin emang modelnya begitu kali. Jadi kalau ruku tuh emang pas, harusnya ruku segini. Kalau emang dia pas gitu tangannya Normal. Terus Au annahu kinayatun ala tuliha bil amali, atau bahwasanya Zulyadaini itu merupakan kinayah dari lamanya bekerja. jadi dia tuh orangnya rajin lah gitu, banyak kerja, dipanggil Zulyadain. Wajah zama Ibnu Qutaibah bi annahu kana ya'malu biyadihi jami'an, dan memakai sikot jazm oleh Ibnu Qutaibah bahwasanya dia itu adalah bekerja dengan tangannya semuanya. Iya, jadi kerja dua tangannya bareng begitu. Kan susah gitu ya. Jadi kalau kerja tangan kanan, tangan kiri kagak kerja. Diem susah kalau kerja bareng. Kalau tukang sate itu bisa. Dua-duanya kerja tukang sate itu. Kalau tukang gado-gado kadang-kadang pakai diem juga. Pas ngelain air, diem dulu nggak ngulek. Susah mau kerja kayak tangan dua. Sate yang bisa tukang sate. Sama operator kali. Gini. Dua tangan. Terus Wa zahabal aksaruna ila anna isma Zulyadaini al-khirbaku, dan berpendapat oleh kebanyakan ulama bahwasanya nama Zulyadaini itu adalah al-khirbak. Khirbak bin Amr, ini namanya tuh. Khirbak bin Amr. Ketahuan itu mah laki-lakinya. Khirbak. Berarti yang manggil Zulyadain Nabi nih ya. Nabi yang manggil dia Zulyadain. Qauluhu lam ansa wa lam tuksor wa warada fi ba'di turuki bilabzi kullu zalika lam yakun faqala Zulyadaini bal ba'du zalika qad kana. Ucapannya lam ansa wa lam tuksor dan telah warid pada sebagian riwayat-riwayat dengan lapas kullu zalika lam yakun, semua demikian itu tidak ada atau terjadi. Maka berkata oleh Zulyadain, bahkan sebagian demikian itu sungguh ada. Wa bihadzal labzi tamasalal manatiqatu annahu min babil qadiyatil kulliyati bimana annahu lam yasdur minhu nisyanun wala qasrun. Dan dengan ini lapas mengambil tamsil oleh ulama ahli mantek bahwasanya itu termasuk daripada bab al-qadiyatul kulliyah, dengan pengertian bahwasanya tidak muncul demikian itu dari Nabi Muhammad SAW, kelupaan dan juga keteledoran. Jadi berbarengan nisyanun ami qasrun itu kagak ada kalau berbarengan begitu. Tapi kalau salah satunya bisa jadi ada gitu. Karena lapasnya kulun zalika lam yakun apa? Iya. Kan ditanya Nabi jawab kullu zalika lam yakun. Berarti semuanya itu, berarti semuanya itu kalau digabung dua-duanya.
lam yakun kagak ada. Tapi kan Zulyadain mahamin ada sebagian. Sebagian ada, dua-duanya. Itu penggarisan yang plastik, yang panjangnya berapa? 30 cm. Kalau panjang plastik doang, panjangnya nggak 30 cm mah ada nih. Kan kalau mau sebagiannya mah ada sebagiannya. Atau panjangnya 30 cm, tapi kayu ada nih. Tapi kalau ente pengennya plastik dan 30 cm. Panjangnya 30 cm. Kulu zalika lam yakun, so kagak ada tuh kulu gitu. Jadi kulu zalika tuh maksudnya nisyan ame kosornya bareng gitu. Nggak ada. Tapi kalau sebagiannya ada kamu kayak kata-kata bal zalika kok kana. Iya. Dan ini nggak belajar mantek loh. Iya makanya. Lah iya. Zaman dulu bukan mantek. Bukan masalah mantek apa kagak, lah mana belum ngerti mantek ini si Hirbak kagak. Wah ini pahamnya dari Nabi ngomong gitu, berarti sebagiannya ada. Kalau dua-duanya digabung kagak ada gitu. Terus Qad fahama Zulyadaini anna ba'dal zalika qad kana. Sungguh Zulyadain memahami bahwasanya sebagian demikian itu sungguh ada. Wa tamasalal bulaghu bi annahu min babi umumi salabi fa inna ma'nahu lam yaqa minhu sallallahu alaihi wasallam nisyanun wala qasrun. Dan mentamsilkan oleh ulama balaghah dengan bahwasanya kalimat tersebut termasuk daripada babu umumi salab, maka sesungguhnya maknanya itu tidak ada dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifat lupa dan keteledoran. Iya, jadi kita lihatnya di situ kan pakainya pakai waw, bukan pakai au gitu loh. Lam ansa walam tuksor, berarti kan sekali gabung dua. Beda loh kalau misalkan lam ansa au lam tuksor atau gitu. Ini sholat di gini atau begini begitu kan ya. Saya nggak lupa atau saya tidak. Nah, itu baru pilihannya salah satunya harusnya ada. Mungkin Nabi kan pakainya apa di sini? Wow. Berarti itu dua-duanya itu harusnya ada kondisinya begitu. Nanti yang dimaksud dengan umum salab begitu. Umum ini istilah dalam balaghah nih, umum salab. Soalnya umum salab itu pengertiannya hampir sama qadiyah kuliah kalau di ilmu mantek. Oh, sama itu ya. Sama. Kalau yang pernah saya baca juga di balaghah umum salab, kalau misalnya Nabi ngomongnya lam yakun kullu zalika, itu bisa dimahamin ada dua-duanya bagaimana enggak Bang? Kalau ngomongnya kebalik. Iya gitu, lam yakun kullu zalika. Itu di umum salab tuh ada juga tuh yang masalah contohnya nih juga, cuman kalau Nabi ngomongnya begini aja nih. Di umum salab kullu zalika lam yakun. Diputar begitu. Ya mungkin kali. Dibilang ini hadis kalau dibahas iya bisa ngasih banyak buat faedah. Itu tadi pembahasan dari balaghah. Jadi memantik masuk juga. Jadi mungkin aja kalau dia bilang gitu. Terus wa fi wuqu'in nisyani lin nabi sallallahu alaihi wasallam kalamun tawilun, dan pada terjatuhnya lupa bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada pembahasan yang panjang. Masalah tauhid lagi masuk. Ini kok Nabi bisa lupa. Masuk. Sani ukriuka palatansa. Jadi ilah masya. Nah, berarti termasuk yang ilah masya Allah. Oh gitu. Iya. Berarti lupanya Nabi di sini Allah yang kehendakin. Kan ilah masya Allah. Kecuali kalau Quran loh. Makanya di sini bahasanya kan pakainya lam ansa. Kalau misalkan Quran nggak boleh pakai mabni lil fa'il gini, harusnya mabni lil majhul. Dilupakan. Nah, begitu lam unsa. Begitu kalau Quran tuh. Quran nggak boleh ngomong nasitu ayat kaza. Saya lupa ayat ini. Tapi saya dilupakan ayat ini baru begitu. Kan manansakh min ayatin au nunsiha. Nunsi berarti Allah yang bikin apa? Bikin lupa. Tapi di sini Nabi nggak pakai mambilil majhul lam ansa karena ini bukan Quran. Jadi ilah masya Allah berarti di sini lupanya Nabi karena ya memang Allah kehendaki di situ. Banyak juga kan hadis-hadis yang pernah kita bahas juga. Ini ansa kamatan sauna. Saya lupa sebagaimana kalian lupa. Iya. Maksudnya itu menunjukkan basyariah, sifat basyariah daripada Rasulullah gitu, sifat kemanusiaan Rasulullah.
Terus Khulasatuhu anna sahwa jaizun alal anbiya'i bima torikuhu at-tashri'u. Kesimpulannya atau ringkasannya bahwasanya lupa itu jaiz di atas para nabi pada sesuatu yang torikohnya itu menjadi syariat. Wa ghairu jaizin fil umuril balaghiyati, dan tidak jaiz pada perkara-perkara yang bersangkutan atau penting. iya, bukan tabligh ya, sifatnya tabligh. Oh, nyampaikan. Iya. Dapat wahyu nih, nah Qurannya mau disampaikan ke umatnya, dia lupa apa yang tadi ayat yang diterima. Tuh kagak boleh jaiz, kagak boleh. Ini kan dari sini jadi terlahir syariat kan. Terus Wa amma ansa kama tansawna fa innahu mahmulun ala ma huwa tariquhu at-tashri'u. Dan adapun hadis ansa kama tansawna, maka sesungguhnya itu dihamalkan di atas sesuatu yang tariqahnya itu atau jalannya itu menjadi syariat. Wastupida minhu annal itiqada inda fuqdanil yakini yaqumu maqamal yakini. Dan diambil faedah darinya bahwasanya keyakinan ketika hilangnya keyakinan itu menempati tempat yakin. Wa bihi anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam nafa an nafsihi an nisyanu. Dan pada hadis tersebut bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menafikan dirinya sifat lupa. Faqad qila innahu la yunafihi as-sahwu fa huwa ghairun nisyani. Maka sungguh ada juga yang mengatakan sesungguhnya Nabi tidak ternafikannya dia oleh sifat sahun, maka sahun itu bukan an-nisyan. ya, ini yang kita bahas. Perbedaannya. Jadi ada membedakan antara sahun dan apa? Nisyan. Dan nisyan. Ya, jadi Nabi itu nisyan, kan ansa. Nisyan. Bukan Tapi kalau sahun. sahun kagak, karena kalau sahun kan berarti apa itu? Kacau pikirannya. Iya, berarti hati itu kemana-mana kan, al-ghaflah kemarin tuh hatinya tuh Anis jadi syai'. ngelantur Iya. kemana-mana. Zihabul qalbi ila Tapi ghairihi. Nabi ngelantur kemana-mana lagi sholat. Kan kagak. Ya, tapi kalau lupa ya bisa aja kayak apa itu yang Lailatul Qadar, saya diperlihatkan Lailatul Qadar, ada yang pada ribut terus jadi lupa saya. Tapi yang Nabi sholat itu Nabi buru-buru ngambil duit di rumah itu sahun juga bukan bang? Zihabu qalbi ila ghairihi. Yang Nabi sembahyang, kelar sembahyang langsung Nabi pergi ke rumahnya ngambil duit kan? Apa gimana tuh kalau Ya sekarang kan makanya kata Nabi ya di Quran kan di sana innama amwalukum wa auladukum fitnah. Atau Nabi pernah juga tuh lagi khotib itu turun karena ada cucunya tuh. ada bah? Ada cucunya sampai itu Hasan Hussein. Hasan Hussein. Nah, dibawa media ya. Nanti habis dia ngangkat begitu Nabi ngomong begitu. Ayat Allah itu innama amwalukum wa auladukum Fitnah. fitnah. Ya kan kalau kita pikir Nabi kan kok masih mau ngumpan cucu gitu loh, masih mau ngomong cucu gitu kan. Lagi khutbah Nah lagi. iya, lagi dia turun gitu. Jadi emang itu fitnah. Amwal wal aulad. Iya. Ada Nabi pernah juga lagi ngitung duit tapi ngitung harta apa sampai kelupaan lewat sholat itu ya. Ada kayak gitu. Ya pernah gitu bacain nih. Nah, sholat apa itu Nabi lupa. Bukan sholatnya sih, sholat qobliyahnya apa nih gitu ada kelupaan. Terus dikodok dia. Nah terus jadi dalil tuh sholat sunnah bisa diapain? Kodo. Bisa dikodok, itu kejadian itu. Maksudnya lupa udah lama ngajarnya. Terus Wakila inna qawlahu lam ansa raji'un ila salami ay salam tu qasdan banian ala itiqadi anni sholaitu arba'an. Dan ada yang mengatakan sesungguhnya ucapannya lam ansa itu kembali kepada salam, artinya aku telah salam hal keadaannya niat karena membangun di atas keyakinanku sesungguhnya aku sudah sholat 4 rakaat. iya, jadi orang kalau emang dia masih yakin sama dirinya,
Walaupun orang lain bilangin, ya udah dia terus ngikutin apaan? Keyakinan dia. Yang ngikutin keyakinan dia. Jadi kalau emang kita sholatnya kita sangka nih rakaat keempat, orang nyakanya kelima, subhanallah, subhanallah, kita yakin di keempat, udah kita jangan terpengaruh sama jamaah, karena kita yakinnya segitu. Justru kalau kita tahu udah ngalah aja dah, udah. Berarti kita jadi ngikutin yang ngikutin zone, kita ngalahin yang yakin. Maksudnya tetap itu saya yakin. Dan ketika jadi makmum, kalau imam ternyata nerusin, udah kita berhenti subhanallah, berarti imam dia udah yakinnya segitu. Dia yakinnya begitu berarti. Kecuali kalau pas makmum pada bilang subhanallah kita jadi oh iya deh. Ragu. Nah, baru berarti keyakinan kita kan udah luntur. Sama-sama berarti dia yang benar gitu. Ya kan Nabi tetapnya di sini dia tetap merasa yakin bahwa dia itu benar. Dia nggak ada yang kurang di sini. Terus Wa fihi annal baniya li sholati la yahtaju ila takbiratil ihrami. Dan pada hadis tersebut bahwasanya orang yang membangun bagi sholat tidak perlu kepada takbiratul ihram. Wa annahu yajuzul bina'u li sholati ma lam yutilil faslu. Dan bahwasanya boleh membangun bagi sholat selama tidak lama pemisahnya. Wa tulul fasli inda Syafi'i marji'uhu ilal urfi. Dan lama pemisah menurut Imam Syafi'i itu dikembalikan kepada uruf atau kebiasaan. Wa fi al-Buwaitiyu qadra raqatin. Dan menurut Imam Al-Buwaiti seukuran 1 rakaat. Wa an Abi Hurairah qadra sholati. Dan menurut Abu Hurairah itu seukuran 1 salat. Wa fihi annal kalama sahwan la yaqta'us sholata khilafan lil Hanafiyati. Dan pada hadis tersebut bahwasanya ucapan yang lupa tidak memutuskan sholat, berbeda bagi golongan Hanafiyah. Wa anna niyatal khuruji minas sholati sahwan kazalika la taqta'us sholata. Dan bahwasanya niat khuruj daripada sholat karena lupa seperti demikian itu juga tidak memutuskan sholat. Qultu wa zahiru. berarti kan di sini udah sempat terjadi dialog. Ya. Jadi kok di hadis ini nggak ada ini ya? Kalau nggak salah Nabi nanya lagi sama sahabat gitu ya, asodaqa Zulyadain, kok ini nggak ada ya? Itu di riwayat yang lain Gitu yang lain kan. Jadi pas Zulyadain ngomong sebagian itu ada gitu, kan Nabi kan nanya lagi ke sahabat ya, asodaqa Zulyadain, ini bener nggak Zulyadain? Nah, oh iya ada tuh di bawahnya, Pa'auma'u aina'am, asodaqa Zulyadain, Pa'auma'u aina'am. Berarti kita ambil pelajaran sampai di situ. Orang boleh aja gitu loh untuk memastiin berita yang dia terima, dia nanya lagi kepada pihak yang lain. Karena kan ini berarti khobarnya khobar wahid kan. Oh iya. Nah, dia buat memastiin ini berita apa benar apa kagak, dia nanya lagi sama pihak yang lain. Bukan berarti Nabi itu nggak percaya sama siapa? Zulyadain. Sama Zulyadain, bukan nggak percaya. Tapi Nabi itu cuma pengen mastiin. Ya. Jadi kita kalau lagi ngasih informasi ke orang nih, terus orang lain nanya sama yang lain, emang bener tuh yang itu, kita jangan kesinggung. Lu rumahnya nggak percaya banget sama gua lo. Karena kita kesinggung kan. Sebenarnya tuh wajar gitu loh. Orang dia nanya lagi ke yang lain karena tuh khobarnya khobar wahid istilahnya. Orang boleh kalau khobar wahid dia nanya lagi kepada yang lain, nanya bener nggak sih itu? Jadi ya kalau kita emang lagi posisi begitu, kita jangan kesinggung gitu loh. Kita nyampe informasi ke orang, terus dia nanya lagi ke orang lain, ya, kita jangan kesinggung. Zulyadain Nabi di depan halayak ramai nanya lagi, betul kan ini Zulyadain? Sahabat bilang ya benar, Zulyadain benar. Nah sekarang ketika Nabi bilang saya tidak lupa dan tidak dikosor, berarti benar gak omongan itu? Omongannya Nabi. Nabi. Bener. Hah? Lah bener lah. Nah, kan enggak, kan ternyata sebatu zalika qad kana. Di situ Nabi bisa dibilang bohong nggak di situ? Kan perkataan bohong itu kan nggak sesuai kenyataan kan? Ya kan nyata. Ini kan ditanya sama si itu tadi. Kan Zulyadain. iya. Ya. Terus Nabi bilang lupa enggak. apa kosor sholat? Enggak lupa, enggak kosor juga. Iya. Tapi Tapi kenyataannya habis ada itu kan nggak? mikirin nanti. Nah, iya. Berarti pas Nabi ngomong gitu, Nabi bohong nggak hitungannya? Nah, berarti di sini kita ambil lagi pelajaran. Berarti orang itu nggak bisa dikatakan bohong kalau emang keyakinannya dia begitu. Nggak bisa dibilang bohong. Misalkan nih, lu lihat sini nggak? Kita yakin tadi ada di kantor.
kantor orangnya. Kita baru ketemu. Pas separan ada di kantor. Bohong nggak tuh kita? Kagak, karena kita nggak niat bohong. Karena keyakinan kita tuh orang ada di kantor. Nah beda kalau emang kita niatnya bohong, ternyata benar gitu loh. Gue bohongin nih, dia di kantor. Orangnya di sono, gue ada di kantor. Pas udah di kantor orangnya ada di mana? Di kantor. Bohong nggak tuh? Tetap dosa begitu. Walaupun omongannya benar. Walaupun omongannya benar, karena dia niatnya udah pengen ngapain? Niatnya pengen bohong. Ini Nabi kagak niat bohong, emang dia keyakinannya di sholatnya kagak kosor, kagak lupa gitu. Jadi kan nyari tahu gitu, jadi nyari. Nah, bener nggak sih tadi omongannya? iya, istilahnya Nabi yang udah ucap gitu, itu nggak bisa dibilang bohong gitu kan. Kizbun itu kan omongan yang nggak sesuai dengan waki, yang nggak sesuai dengan fakta. Ya, Nabi ketika dia ngomong gitu kan memang dia membina atas keyakinannya bahwa dia mah yang benar gitu. Berarti diskusi atau dialog dengan Zulyadain ini Nabi setelah sadar diri ketika ngerasa ibadahnya kurang sempurna, apa setelah dialog dengan Zulyadain? Kalau kita lihat redaksinya kan Nabi kan langsung bangun ya. Iya, berarti kan Nabi nanya dulu ke sahabat. Nabi nanya dulu dong ke sahabat berarti. Belum nggak langsung bangun ke tempat khosyabah tadi? Oh enggak, bangun dulu. Berarti kan Nabi di situ udah ngerasa bang? Apaan? Sholatnya itu ada masalah. Cuman enggak, justru dia kagak tahu. Tapi saya bilang tuh, orang kalau beriman tuh, kalau mau orang benar tuh, ketika ada yang kurang, hatinya tuh merasa apa tuh? Oh, udah ada tanda-tandanya. Merasa nggak enak Iya. gitu loh. Karena emang dia, walaupun dia kagak tahu, ada kejadian gini nih. Orang tuh dia selalu menjaga makannya gitu, dia selalu menjaga makan dari yang haram. Nah, dia dapat kayu, nih, kayu, kan masih basah tuh kayu, dijemur sama dia, jemur, biar kering. Kalau udah kering nih, dia pengen jual ke pasar. Ini orangnya warok nih, tetangganya nebang kayu juga, taruh di situ, taruh. Pas dia mau ke pasar, dia salah bawa. Yang punya tangganya dibawa, ditaruh ke ini. Apa yang terjadi itu? Kudanya nggak mau jalan. Kudanya nggak mau jalan. Kagak mau jalan nih. Gimana ini? Iya. Jangan-jangan kayu salah ambil. Jadi sebenarnya orang tuh kalau dia orang bener tuh, dia bakal dijaga tuh sama apa tuh? Nah, sama Allah gitu. Jadi sini orang kalau ibadahnya nggak bener, walaupun kita nggak tahu kita salah apa kagak nih. Tetap perasaan rasanya apa? Kagak enak. Dia bukan berarti Nabi itu pasti begini, Nabi udah berasa salah, kagak. Cuman itu berarti itu hasilnya Allah benar-benar ngasih tuh orang, kalau orang bener ketika dia ada yang salah tuh, walaupun dia belum tahu salahnya di mana. Nah, iya. Ya, artinya nggak nyaman gitu loh. Baru-baru setelah itu ada dialog dengan Zulyadain. Karena yang lain pada nggak berani, makanya Nabi marah apa nih, begitu. Ya berarti ngomong lama juga tuh di situ. Iya. Jadi Nabi kan lanjut aja sholatnya. Karena ngomongnya dari luar sholat, kalau dalam sholat batal nggak? Bisa aja kalau imamnya keder, orang subhanallah, gue salah di mana sih ini? Kurangnya apa sih? Kan ada loh imam pernah loh orang keder nah. Karena subhanallah, dia begini subhanallah lagi, dia begini subhanallah, yang benar apa sih gue kurangnya di mana sih? Dia bingung. Udah, sawi. Lalu pas dia bingung mau ngapain lagi, Kri? Nah dia begini salah. Subhanallah, dia bukan begini subhanallah. Salah apa sih? Tapi itu nggak tuh kosdan kalau begitu. Kalau kosdan nggak boleh, kalau sahwan boleh. Sahwan, ini ngomong sahwan gitu. Itu kan kosdan. Ini Ji, abis dia Nabi sholat 2 rakaat terus salam, terus Nabi datang ke jalan ke depan megangin tiang, itu mikirin ini sholat tadi kurang apa? Enggak, Nabi tetap yakin dia benar. Cuma Tapi hati itu rasa kagak enak gitu. Iya, hati itu rasa kayak dia bilang tuh rahasia Allah tuh. Istilahnya orang tuh kalau dia orang benar ketika di ibadahnya kurang tuh
perasaan kayak ada gimana ya rasanya, gitu kayak ada yang kurang gitu. Tapi di sholat apa diem aja nih. Iya. Tapi mau dicari bingung apaan ya, kadang-kadang kita kan sering begitu juga, kita ibadah nih ada yang kurang apaan ya. Berarti Abu Bakar sama Umar mah tahu nih kurang. Kurang, iya, kan takut negornya. Apalagi tadi kemungkinan nih emang apa dibalikin lagi gitu loh, jadi 2 rakaat lagi kan kemungkinan begitu. Terus Qultu wa zahiru indi anna sudura zalika minan nabi sallallahu alaihi wasallam irsyadun wa ta'limun li ummatihi iza lam yakun nisyanan wala qasran. Pendapatku dan zahir menurutku bahwasanya munculnya hal demikian itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah irsyad dan juga pelajaran bagi umatnya apabila tidak ada hal itu lupa dan juga teledor. iya, kosor tuh kosor. Hah? Kosor. Oh, kosor aja. Kosor bukan teledor, kosor. Kosor kan dari 4 jadi berapa? Jadi 2. Jadi 2. Jadi kata Pak Kiai, ya emang kita ada ilah masya Allah. Berarti emang Allah melupakan Nabi di situ biar jadi syariat. Kalau Nabi sholatnya perfect terus, ya sempurna terus, nah kita ntar kalau lupa gimana? Lupa di gimana? Iya. Nabi pernah tuh sholat subuh kesiangan. Ya kan yang Bilal jagain tuh azan, yang lagi perang. Kesiangan gitu, kok Nabi bisa kesiangan? Karena Nabi kan hatinya kagak tidur. Nah itu emang ya. Illa masya Allah. Iya. Jadi soalnya dari kejadian ini kan umatnya jadi tahu gitu loh. Kalau misalkan kesiangan gini harusnya begini, kalau misalkan begitu. Ya. Irsyad lagi taklim. Asal jadi sengaja aja. Ya sengaja nih kita mau latihan subhanallah ya, sholat. Tas sholat sengaja lebih nih. Enggak apa-apa, saya ngajarin anak saya gitu. Jangan. Dilebihin. Ya, orang kalau ngajar Quran sengaja dibaca-bacain salah gimana tuh ya? Misalkan bacanya gini salah nih. Boleh gak tuh ya? Karena itu Quran dia. Lagi ngaji Quran gitu Bang Haji. Orang pengen bener. Biar cepet nih Bang ya. Nah, dia kan lagi nyentuh ya, nyentuh nih kalau baca salam gini nih. Ya ada kosot. Terus Wa qalu zil yadaini balaqat nasita aipi zonni zil yadaini. Dan ucapannya si Zulyadain balaqat nasita artinya itu pada sangkaan si Zulyadain. ini kan lam ansa walam tuksor. Lalu kata Zulyadain apa? Bala qad nasita. Nah kalau bala kan itu kita jawab, bala tuh berarti lawanannya gitu loh. Ketika dia bilang lam ansa lam tuksor, bala qad nasita berarti lawanannya. Beda tuh penggunaannya ame apa tuh? Naam. Ame naam. Ya, kalau misalkan naam berarti ente lupa gitu kalau naam tuh. Ya kalau ente nggak lupa kalau naam, iya benar kamu nggak lupa. Tapi karena di sini pakainya bala, berarti lawanan dari pertanyaannya. Terus qauluhu fasalla raq'ataini summa sallama faraq'atani mutammimatani li raq'ataini as-sabiqataini fatama arba'a raqa'atin wa bitamamihi arba'u raqa'atin salaman Nabi sallallahu alaihi wasallam min salatihi. Ucapannya lapas fasalla raq'ataini summa sallama, maka 2 rakaat itu menjadi penyempurna bagi 2 rakaat yang udah duluan, maka sempurnalah menjadi 4 rakaat. Dan dengan kesempurnaan 4 rakaat itu Nabi salam daripada sholatnya. iya, berarti Nabi bis itu nerusin. Berarti nerusin ini gimana tuh teknisnya? Dari dia duduk apa dia langsung diri? Ini pas sholat rakaat ini berarti langsung diri udah. Habis Ya? ngobrol asodako Zulyada ini. Hah? Nggak usah niat lagi, harus nerusin sholat. Nerusin sholat nggak usah takbiratul ihram, nggak usah. Lo kan sholat yang tadi nerusin. Makanya dia lupanya di mana tadi? Kan lagi duduk, berarti duduk lagi. Duduk, Allahu Akbar, takbir apa? Tikol. Jadi jangan langsung dia diri. Kan lu tadi lupanya lagi duduk, saya gitu loh. Duduk. Berarti pertanyaan, oh kurang nih, tidak. Nah, duduk tasawuf tadi. Allahu Akbar, gitu. Jangan langsung diri. Terus ini, tapi posisi udah diri lah. Berarti
ada yang kurang dong gerakan sholatnya. Jadi ya kayak nggak ada kejadian aja begitu loh. Ya berarti dia tadi lupanya begitu, ya udah terusin dari Nah, situ. kalau kita Terusin. mah heboh gitu. Kalau kita ya Duduk, ayo kita mulai lagi. udah gue enggak Pak, imamnya ganti ulang. Kalau kita begitu. Ya mungkin udah terlalu banyak ngomongnya. Iya. Makanya tadi sini kan ini kan dibahas tuh tadi tuh. Ini udah dialog dia. Nggak usah udah banyak ributnya. Enggak lu tadi gini-gini udah kebanyakan akhirnya mesti ngulang lagi sholatnya. Tapi kalau ternyata ini kan baru sedikit ngomongnya terus baru boleh di apa itu dilanjutin. Nabi cuman ngomong Lam ansa walam tuksor. itu doang kan Nabi ngomong itu kan sama Aswada Qazuliyada ini. Artinya nggak di luar omongan itu ya, artinya nggak sebatas itu doang ngomong. Iya enggak. Tadi mah ada yang bilang ada qadar atin, pokoknya. Tapi kalau mazhab Syafi'i dikembalikan ke uruf aja lah. Lamanya apa sih hitungan lama gitu. Jadi bisa aja kita sholat masbuk nih, bareng sama orang. Nah, iya Pak. Salah. Iya dia salam lah. Nambahin aja nggak apa-apa, nambahin aja. Satu lu. Lu kan belakangan dari saya. Kok salamnya bareng? Kan dua aneh dari dapat 1 rakaatnya. Lu kurang 1 lu. Gitu. Tapi pas dia yakin. Jadi sebetulnya sumber informasi itu bisa dari siapa aja. Nggak harus dari makmum. Kita lagi sholat sendiri nih, ada teman kita yang ngitungin. Aku yang lupa tahiyat dong. Nah kalau emang bener, ya iya lupa tahiyat. Nah yaudah, begitu. Jadi nggak perlu sholat jamaah. Oh, lu kan kalau lagi sholat, ngapain makin ngingetin? Nggak bisa begitu, gak mau dia tahu. Nah, kok lu nggak tahiyat tadi? Kan bisa kan begitu ya? Temennya kan hari ketawain itu kayak Gue yang duluan belum salam. Ini yang belakangan udah salam. Aduh. terus. Qauluhu summa kabbara summa sajada ila akhirih fihi dalilun alal iktifa'i bi takbirati sujudi wala yustaratu takbiratul ihrami. Ucapannya summa kabbara summa sajada sampai akhirnya pada redaksi tersebut menjadi dalil di atas kecukupan dengan takbir sujud saja dan tidak disyaratkan dengan takbiratul ihram. Ngapain lagi takbiratul ihram? Nanti lanjutin sholat, udah takbir intikal aja tapi. Wa ilaihi zahabal jumhuru, dan kepada hal tersebut berpendapat oleh mayoritas ulama. Wa hakal Qurtubiyyu anna qaula Malikin lam yakhtalif fi wujubi salami ba'da sajadatai sahwi. Dan menghikayatkan oleh Imam Qurtubi bahwasanya ucapan Imam Malik tidaklah berselisih pada wajibnya salam setelah 2 sujud sahwi. Qala wa ma yutahallalu bisalamin labudda lahu min takbiratil ihrami. Berkata juga Imam Malik, dan tidaklah dilepas dengan salam, dan sesuatu yang dilepas dengan salam itu mesti baginya daripada takbiratul ihram. Kan tadi udah salam, tapi kok salam mesti pakai ngapain lagi? Takbiratul ihram lagi, mulai lagi berarti begitu. Ini kalau pendapat Imam Malik ya pakai takbiratul ihram lagi. Summa inna fi'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalilun li mazhabi Syafi'i wa Malikin annal af'alal kasirata allati laysat min jinsiha iza waqa'at ala wajhi sahwi la tabtuluha. Kemudian sesungguhnya perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi dalil bagi mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik bahwasanya af'al yang banyak yang bukan daripada jenis salat apabila terjadi di atas jalan lupa tidak membatalkan salat. Wahakahu al-Qurtubiyyu an ashabi Malikin, dan menghikayatkan oleh Imam Qurtubi dari sahabat-sahabatnya murid-muridnya Imam Malik. Parruju'u fil kasrati wal qillati ilal urfi wa huwa bihaitsu law arada alal ukuli la talqahu bil qabuli. La talaqahu bil qabuli. Maka kembalinya itu pada banyaknya dan sedikitnya kepada uruf atau kebiasaan, dan uruf itu sekira-kira kalaulah bertentangan di atas akal-akal, sungguh melemparnya dengan Dia bakal menerima. sungguh menerimanya dengan, berarti gimana ngertinya, la talaqahu bil qabuli.
Iya, berarti talako tuh terima. Sungguh menerimanya dia dengan penerimaan. Iya, karena tuh masih masuk akal gitu loh. Ini istilah ini sering banget ini, lau arado alal ukul atalaqahu bil qabul. Talako kan talaki apa Ketemu. talaki? Talaki tuh orang ngaji kan dia nerima, berarti nerima ilmu dia kan talaki. Talako tuh terima berarti huruf, karena kalau udah di luar huruf akal tuh nggak bakal apa, akal tuh nggak nerima. Orang lupa puasa tapi makan hampir 2 piring. Nah, susah kita secara huruf tuh kita terima susah gitu, kok bisa lu lupa. Sampai makan 2 piring. Makan Lupa nambah. Apa iya benar lupa. Hilang akal deh. Iya, secara huruf kagak keterima gitu loh, secara huruf gitu. Tuh. Qauluhu hatta yaqannahu Allahu ila akhirih. Ay alqallahu al-yaqina fi qalbihi imma bil wahyi aw tazakkuri. Ucapannya hatta yaqannahu Allahu ila akhirih artinya Allah memberikan keyakinan di dalam hati Nabi, ada kalanya dengan wahyu atau dengan zikir. Fal hadisu yadulu ala anna nabiyya Tazakur tuh dikasih ingat. Fal hadisu yadulu ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada ba'da salami. Maka hadis itu menunjukkan di atas bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud setelah salam. Wa huwa mustanadul Imam Malikin radhiyallahu taala anhu. Dan itu adalah yang disenderkan bagi Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Wa fihi ma yadullu ala anna sahwa la tashahhada ba'dahu. La tashahhuda ba'dahu. Dan pada redaksi tersebut sesuatu yang menunjukkan di atas bahwasanya lupa tidak perlu tasyahud setelahnya. Iya, bukan sujud sahwi itu nggak pakai tasawuf Oh, lagi. ah. Jadi habis sujud Iya. sahwi langsung salam, Langsung salam nggak aja. perlu pakai tasawuf lagi. Keren. Jadi besok bakal kita lihat ada yang habis sahwi itu ngapain? Ada tasawuf lagi gitu. Ini kan kagak kan? Kan udah tadi ya. Iya. Wa an Imran Udah. kasihnya. Tapi hadis Nabi pernah ada. Iya, berarti di sini Nabi salam dulu ya? Iya, Nabi salam kelar. Enggak, salam dulu baru sujud sahwi. Sawi. Ih, kalau tuh kemarin kan sujud sahwi dulu baru ngapain? Salam. Baru salam. Nah, berarti di sini Nabi sholat 2 rakaat, salam, takbir, sujud, bangun, Ya. sujud, Nah, bangun. Kok nggak ada salamnya lagi ya? Nggak salam lagi? karena dong? kan tadi kan Nabi kan udah salam di awal. Di awal. Ih, berarti udah sujud sahwi, habis itu udah nggak salam lagi Nggak. gitu kan? Karena kan mungkin ini variatif hadis-hadis yang lagi bakalan ditaruh sama. Soalnya paling ini. Iya, enggak nih yang di kejadian ini aja dah. Sini Salam kagak itu ya, kagak salam lagi. Kagak Summa salam. Itu Cuma salam salam itu. aja. Sahad, ya. Salam yang itu mah. Iya, yang salam yang ini habis sebelum salam yang apa? Iya, nambahin Harusnya. nambahin 2 rakaat Nah, lagi. Nah, itu Nabi nah, salam, Nabi salam baru Nabi ngapain? salam. Baru Sujud sujud sahwi. sahwi, sujud 2 Sujud kali. sahwi, 1, ya. 2. Nah, Baru itu Nabi salam salam. lagi enggak? Enggak. Kagak salam lagi kan berarti? Iya, di hadis ini mah enggak. Enggak. Iya. Gua salam lagi mah sama aja. Iya. Sama Imam Malik. Berarti Nabi enggak salam lagi besok Salam sahwi. lagi. Dari sini mah. Terus ngakhirinnya gimana? Kan udah dari salam. Iya, itu habis sujud sahwi mau diakhirin lagi. Ya udah selesai sholatnya. Iya, lalu. Berarti di sini dalil sujud sahwi itu dilakukan setelah salam. Kalau yang kemarin sujud sahwi dilakukan sebelum Sebelum salam. salam. Iya, setelah salam. Iya. Enggak salam. Bahkan di hadis ini Nabi salam 2 kali. Kan salam yang 2 rakaat pertama tuh, Iya. yang Nabi bangun tuh kan salam tuh. Iya. Iya, itu kan salam kagak aci itu. Iya, iya, tadi kan Iya. itu mah. Kan dulu Ya itu 2 kali salam, cuman salam yang tasyahud kagak. beda, iya, ini Sujud sahwi.
Ini habis sujud sahwi. Berarti habis sujud sahwi nggak salam lagi. Nggak salah. Ya, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.